Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pekerjaan di Fatmawati, Jalan Raya Fatmawati. Ini impact dari penurunan utilitas atau relokasi jaringan utilitas dari kabel udara menjadi kabel bawah tanah atau underground. Ini baru saja selesai atau masih tahap-tahapan dalam proses relokasi karena sebagian masih berada di atas. Nah, jadi ini kita membuka klosur karena ada indikasi core itu crossing, core fiber optik itu crossing, atau bisa disebut alamatnya tidak sesuai dengan tujuan, otomatis pelanggannya tidak hidup. Nah, di sini kami coba membuka apakah indikasi tersebut benar atau ada kemungkinan core putus. Oke, terus simak videonya ya. Dan ternyata benar, di sini didapati satu core dalam kondisi putus. Nah, bisa kita lihat nih, ada cahaya dari visual flash center fiber optik yang dilakukan teman-teman dari ODP. Nah, ini senternya tembus sampai dengan klosur ini. Nah, ini case-nya udah ketemu nih, berarti indikasi gangguannya karena core kondisinya putus di dalam sambungan atau alat sambung. Oke, terus simak videonya teman-teman. Jadi untuk menangani gangguan-gangguan yang terjadi pada kabel fiber optik ini ada banyak tahapan, ada banyak tahapan-tahapannya ya teman-teman. Jadi kita melakukan visual flash menggunakan senter fiber optik, dimana dengan menggunakan senter itu nanti diharapkan titik putusnya bakal diketahui karena akan menyala pada serat fiber optik tersebut. Ini pada saat kondisi malam hari akan semakin jelas terangnya. Nah, seperti itu. Karena kalau misalkan tidak menggunakan visual flash atau penyenteran, maka akan agak susah ya. Meskipun menggunakan OTDR, terus pada saat kita tidak menggunakan center visual flashnya, kemungkinan akan susah untuk mendeteksi titik-titik di mana kabel itu putus. Jadi gitu teman-teman. Masih panjang ya, Cong ya? Hah? Iya. Seperti ini teman-teman kondisi kabelnya. Sangat-sangat semrawut ya. Makanya dari Dinas Bina Marga untuk meminta semua operator pemilik utilitas segera menurunkan kabelnya menjadi underground, karena di beberapa tempat, beberapa titik di wilayah DKI Jakarta emang lagi gencar-gencarnya program dari gubernur untuk relokasi utilitas yang tadinya kabel udara menjadi kabel bawah tanah. Contohnya yang di Mampang juga sedang berjalan program SJUT atau sarana jaringan utilitas terpadu, di mana kabel-kabel udara itu diharuskan, diwajibkan untuk turun ke bawah. Jadi gitu. Nah, di sini kita menemukan case baru lagi teman-teman. Kita sedang berkoordinasi dengan Waspang atau pengawas lapangan utilitas yang ada di sini. Dan ternyata core fiber ini yang sebelumnya dialokasikan untuk jaringan A gitu ya, ODP A gitu, ternyata di sini untuk penambahan ODP baru, perangkat baru. Jadi si A ini dia nggak hidup karena di tengah jalan atau di klosur ini dia dibelokkan ke untuk penambahan ODP baru itu. Dalam istilah transportasi, misalkan bis jurusan ke Jawa Timur gitu, ke Bojonegoro misalkan, ternyata dalam perjalanannya itu dibajak ke tujuan Bali gitu misalkan. Jadi ya nggak nyambung gitu. Diangkat, Cok.
Jadi di sini masih proses tahap-tahapan pelurusan ya. Kita pelurusan yang tadinya crossing kita luruskan, yang tadinya putus kornya kita sambung, biar supaya pelanggan atau customer kita bisa menikmati layanannya kembali gitu teman-teman. Buat mesin katanya. Tadi kecil banget, ini udah diputus nih buat mesin. Coba Cok. Tembus gak, Cok? Mana? Ini loh. Oh, matai berarti semin nih, Cok. Ini loh tembus. Mana sih? Oh, si Caibe kata Nah, gitu, di sini Cok. kita proses pelurusan dengan Tuh tembus tuh, Jay. memutus core yang tadinya Oh, beda kecil. tujuannya. Kita pastikan lagi dengan alat splice, sorry maksudnya alat visual flash ya. Jadi untuk memastikan bahwa core ini lurus. Gua nggak Jadi ngelihat gitu. tadi. Setelah lurus nanti kita ketemukan ke lawan yang sebetulnya atau ke tujuan yang sebetulnya. Iyalah, masih muda. Udah kagak bener mata gua mah. Kalau kecil-kecil. Mau dikawin, Jong? Itu. Berarti ngalahin ODP barunya. Tapi itu bener ODP baru. Nah, itu baru tuh. Memang seperti ini teman-teman. Di kabel fiber optik ini kita harus benar-benar teliti, jeli, fokus dan perlu berhati-hati. Karena sangat rumit, sangat rumit. Pokoknya harus benar-benar fokus. Kita melamun sedikit, efeknya bakal fatal. Karena satu core ini bisa mendistribusikan ke 32 pelanggan. Itu kalau untuk core feeder ya. Untuk distribusi satu core ini bisa untuk 8 pelanggan. Bayangkan pada saat 32 pelanggan ini posisinya tidak online atau internetnya tidak terkoneksi gara-gara cuma satu core fiber optik yang kondisinya crossing atau melintir. Jadi benar-benar fatal dan harus berhati-hati. Rungkat. Jadi berkoordinasi di sini itu sangat penting ya teman-teman. Sebelum kita melakukan pelurusan, kita wajib berkoordinasi lebih dulu. Tidak boleh kita mengambil tindakan pelurusan dengan tanpa berkoordinasi, karena ini bukan pekerjaan utama kita. Maksudnya gini, ini kita mengerjakan impact dari pekerjaan orang lain. Begitu. Jadi kita wajib berkoordinasi supaya kita mengetahui histori awalnya itu seperti apa. Karena tujuan kita itu supaya pelanggan yang belum online atau internetnya belum terkoneksi supaya connect kembali atau online kembali. Jadi begitu. Tidak boleh melewatkan yang namanya berkoordinasi. Apalagi kita melakukan pekerjaan itu bekas pekerjaan orang lain.
Ya nanti kalau pada saat mau penambahan ODP paling ini lagi aja dari ODC. Datang ke lagi dari sana. Iya. Soalnya kan yang masalahnya dari ODC udah penuh ya. Iya. Buat penambahan bingung. Kalau enggak buat penambahannya dari uplink ODC lain ada nggak? Penuh semua. Di luar FCG penuh juga. Maksudnya yang ODC lain di luar FCG penuh juga yang arah ke sini. Perbatasannya di mana? Pulangan masih ada ya sisa yang ke sini. Penuh semua. Wah, repot. Maksudnya iya, maksudnya yang dialokasiin kor yang kesini gitu kan. Ya. Diambil dari tengah-tengahnya aja. Tinggal doang. Minta ke TL bere-bere. Astagfirullah. Udah gua sodeko tadi ku. Belum ada barangnya. Astagfirullah. Gua tiap nyambung pakai korek bacong di atas. Ini kalau kornya ini mau. Ada yang komplain. Ya udah ntar gua tanyain lagi nih. Ntar gua tanyain lagi, Gong. Oke, setelah kita selesai melakukan pelurusan, nah ini waktunya kita untuk menyambung. Yang tadinya sudah tersambung kita putus karena beda tujuan. Yang saya bilang tadi itu bis jurusan kemana gitu kan, ternyata di tengah-tengah dibelokkan ke tujuan mana gitu kan, nggak nyambung. Nah di sini kita yang tadinya seratnya kita putus, kita sambung kembali ke tujuan yang sebenarnya. Oke, terus simak ya teman-teman ya. Tisu nggak ada, Cong? Alat pemotong ini namanya cleaver ya teman-teman. Jadi sebelum dilakukan penyambungan, kita ada tahap-tahapannya lebih dulu. Di antaranya kita melakukan pengesetan yang tadi di awal itu yang menggunakan alat seperti gunting yang warna kuning, itu namanya stripper, dan ini yang berbentuk biru ini namanya cleaver. Gunanya untuk memotong serat supaya posisinya rapi, benar-benar presisi sebelum dilakukan penyambungan, karena sangat berpengaruh ke hasil daya redam atau kualitas layanan lah. Semakin rapi semakin bagus, tapi pada saat pemotongannya kurang rapi ya semakin jelek, koneksinya kurang bagus. Ada yang nyenter tuh, Jong. Mau nyambung kan nanti itu? Mau. Jago kata viral, Jay. Gara-gara atau masuk YouTube. Ntar diundang di Corbuzier ntar. Diundang lu kok. Kamar Roni. Lord Jangkung. Senggol dong. Mantep. Keren ya, Bang. Terus mantap. Sininya, Jok. Ketemu pik. Kemudian kita sambung lagi. Kita sambung ke yang lain.
handle dari ODP atau dari ODC-nya? Dari kabel 288. Yang itu. Ya. Dari 288. Dari kabel baru yang arah ODP. Ini namanya Mas Acong. Ini namanya Mas Jangkung. Alah. Lu lihat dari samping ganteng banget, Gong. Waduh, keren. Tampan emang. Setelah kita melakukan penyambungan, nah kita rapikan kembali, kita tutup satu persatu komponen-komponen dari klosurnya. Nah ini mika putih ini penutup kaset, fungsinya supaya sambungannya nanti tidak berantakan. Ada tripod ada. Ntar gua bawa ada. Ini kalian lihat TikTok. Halo guys, bantu saya guys. Lagi butuhin guys. Fungsi saya akan tadi guys, bagi pasir gitu. Terima kasih orang baik. Udah aku ngomong kayak gitu, aku nggak bilang kalau gaji kurang lewat doang. Kan lo tuh gawe acong, biar gawe dari tadi tawa-tawa baik lo. Cacok, itu tuh faktor udah aman sih. Ya lo kagak ada gunanya banget tuh buat itu. Kalau kambing doang udah. Tuh, pura-pura pegang doang tuh. Ngobrol pegang. Ada yang ketarik, Jong? Hah? Bukan. Kosong itu ya? Kita pastikan kembali sebelum kita melakukan penutupan klosur, pastikan tup-tup ini tidak ada yang kondisinya terjepit atau nanti pada saat ditutup bakal kejepit. Karena yang ada nanti bukannya kita selesai perbaikan terus layanan bagus, malah jadi semakin banyak gangguan gitu kan. Jadi benar-benar kita rapihkan pada saat kita tutup supaya aman, tidak ada yang terjepit, tidak ada yang putus. Potongin ujung-ujungnya dulu, Tan. Hah? Potongin ujung-ujungnya.
Setelah semuanya dipastikan aman, baru kita tutup closure-nya atau tempat sambungannya. Kemudian kita kunci. Nah, closure sudah kembali dimasukkan ke dalam handhole. Oke, kita lanjut penutupan tutup handhole-nya. Jadi seperti inilah teman-teman cuplikan dari kegiatan maintenance perbaikan jaringan fiber optik pada saat terjadi trouble atau gangguan. Oke, sampai di sini saja videonya. Mohon dukungannya teman-teman supaya channel ini cepat berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Oke, thank you, makasih teman-teman.